Kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadang-kala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua adalah, semua peran ibu sangat besar. Sebagai penumpang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan. Jangan jatuh karena perkataan orang. Ingat orang tuamu yang susah payah mengejarkanmu untuk berdiri. Kata ayah, jadilah kuat, tapi jangan kasar. Kata ibu, jadilah lembut, tapi jangan lemah. Nak, ibu mau berpesan sama kamu, kalau menjadi orang baik itu tidak rugi. Suatu saat, kebaikan yang kamu pernah lakukan akan berbalik ke kamu tanpa kamu minta, tanpa kamu harus memelas. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tidur meski sedetik saja. Nah, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang rindu satu sama lain. Benci, kesal, bahkan marah sekalipun, kalian tetaplah kakak dan adik sampai akhirat kelak. Sama halnya dengan air yang tidak akan putus oleh apapun. Saling jaga ya, nak. Kamu tidak butuh kamu jadi orang hebat. Sehebat apapun kamu dengan kesuksesanmu, dengan namamu yang besar di mata manusia, usiamu yang tua di mata keluargamu, demi Allah kau bocah kecil di hadapannya. Temui mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar menanti kita untuk mengusap kepala kita. Jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku, kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfarulak, bagaimana aku bisa cambuk kamu?
anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Orang tua itu adalah harta yang paling berharga. Ayah ibumu adalah keramat yang terindah yang harus benar kita jaga dalam kehidupan kita. Ingat, untuk setiap anak dimanapun Anda berada, ada dua perilaku yang siksanya Allah langsung disegerakan di dunia. Satu, perbuatan zolimmu kepada orang lain. Dan yang kedua, perbuatan durhaka seorang anak kepada orang tua. Maka, jika orang tuamu masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Muliakanlah keduanya. Dan jika sudah wafat, doakan yang terbaik, lanjutkan kebiasaan baik orang tua semasa hidupnya, dan bersedekah niatkan atas nama orang tua. Boleh jadi hari ini kita sukses bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua. Lihat deh, anak kecilmu sekarang. Dia sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa, bahkan hampir menua. Maksud aku bukan berarti benar-benar tua ya, tapi di usiaku yang sekarang, rasanya udah gak pantas buat ngerengek perihal hidup yang gak sesuai dengan harapan. Sudah banyak hal yang tanpa diminta menjadi tugas yang harus aku selesaikan. Aku selalu ingat apa yang sering ayah bilang dulu. Kalau aku harus jadi manusia kuat seperti ayah, harus tahan banting, harus siap patah, harus siap mikul beban berat yang mungkin gak semua orang bisa ngelakuinnya. Ayah, aku memang semakin dewasa. Namun kadangkali aku kesusahan menahan tangis ketika mengingat dirimu. Kadangkali dadaku terasa sesak setiap merindukanmu. Aku juga merasa berkeping ketika melihat anak perempuan lain bisa memeluk hangat ayahnya. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. My daddy, my superhero, my first love. Pesan ayah, selagi kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri, jalanin sendiri nak. Hidup kamu harus mandiri, karena orang lain belum tentu ada untuk kamu. Pesan ibu, siap tidak siap, kamu harus siap ya nak. Terima kenyataan, jalanin hidupmu sebagaimana mestinya. Satu hal yang harus kamu ingat, ibu tak selamanya ada untukmu. Jurus menghadapi orang tua pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, diam. Ibu jangan kalian lawan. Cium tangannya, peluk tubuhnya, doakan, mak, tolong aku. Tak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu. Ibu itu hanyalah satu. Bila dia sudah pergi, perginya adalah pergi yang kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu tiada berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya hanya dalam ingatan. Cerita luahan kita hanya tinggal kata di dalam doa. Selagi dia masih ada, bahagiakan. Jangan pernah buat menangis sedikit pun. Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa
Allah tersenyum kepada hambanya? Maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, nak, kau tahu, nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau dulu kau bawa teh manis tumpah, aku tersenyum sambil berkata, kamu ini sambil diseka itu tumpahannya. Tapi nanti ketika aku bawakan kau minum tumpah di rumahmu dengan ubin marmer yang mewah, karpet yang tebal dan mahal, maukah kau menyiapkan maklum lagi seperti kusiapkan maaf untukmu, nak? Kalau kau sulit beratap wajah ibumu ketika hidupnya, cobalah luangkan sedikit waktumu, temui aku ketika aku tak sadar kau datang, ketika aku tiba. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab, jadikan kuburnya teman-teman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami.